Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberlangsungan para penggiat usaha dalam masa pandemi. Pandemi COVID-19 ini telah melanda dunia sejak awal tahun 2020, telah memberikan dampak yang cukup besar. Pengusaha di sektor perekonomian mengalami kerugian hingga 20% akibat positif corona di Indonesia ini. Tantangan perekonomian ini sangatlah berat. Masyarakat dalam kondisi waspada dan sangat berhati-hati dengan membatasi berpergian dan berkonsumsi. Tentunya hal ini berimbas kepada kita semua. Sejak virus corona ini, pendapatan kita semakin menurun dan mencari pekerjaan pun sulit. Tentu kita menjadi risih dan sulit untuk bertahan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan kita semakin bertambah. Di sini juga peran pemerintah sangat penting untuk menghadapi virus corona ini, yaitu dengan cara memberikan bantuan untuk modal usaha agar bisa menghadapi krisis akibat pandemi ini. Selain itu juga di masa sekarang sangat penting menggunakan teknologi, di mana penggunaan teknologi adalah salah satu solusi untuk membantu roda perekonomian kita tetap berjalan. Dengan adanya teknologi, kita bisa melihat kondisi usaha kita agar menjadi lebih baik. Dengan menggunakan kecerdasan teknologi, kita bisa mengambil peluang dan berinovasi. Di tengah pandemi saat ini, banyak perusahaan yang mengubah strategi produk ekspor maupun strategi fokus pasar mereka. Ada pula yang memanfaatkan penelitian dan pengembangan untuk menguatkan daya saing produk mereka. Salah satunya PT Ateja, perusahaan manufaktur technical textile. Selama ini PT Ateja terus berinovasi untuk mengembangkan produk yang bisa dipercaya oleh pasar. Perusahaan ini juga mengembangkan ekspor di masa pandemi. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan global di masa pandemi, seperti masker dan alat pelindung diri yang sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Memang ada turun sementara, tapi kalau kita bisa inovasi, produk-produk kita bisa dipercaya dan bisa masuk pasar, ya kita jalan terus ekspornya. Hanya mungkin kita mesti kerjasama otomatis dengan pemerintah, karena beberapa kendala itu bisa kita pecahkan bersama untuk kedepannya. Desain produk yang juga untuk ekspor itu juga kami bantu fasilitasi, karena desain menjadi salah satu bagian dari daya saing. Lalu hal yang lain tentu fasilitasinya ada selain desain ya. Kamis kemarin, PT Ateja melepas kontainer ekspor produk technical textile ke 11 juta meter. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melepas langsung kontainer ekspor ini. Mendak menyebut kegiatan ekspor ini patut disosialisasikan. Kita memudahkan ekspornya, meningkatkan kualitasnya, dan ini kita jaga juga, dan ada beberapa hal stimulus-stimulus yang memang diberikan dalam hal ini, program-program sebelumnya sudah disebutkan, ya, seperti ke stimulus khususnya untuk para pelaku usaha yang UMKM ya mengakur ya 6%, dan juga ini beberapa program yang juga kita tekankan juga pada ya ini untuk mensosialisasikan produknya sehingga juga bisa dikonsumsi di dalam negeri. Dengan dukungan dan kerjasama dengan pemerintah ini, berbagai kendala usaha bisa dipecahkan sekaligus membantu meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberlangsungan para penggiat usaha dalam masa pandemi. Pandemi COVID-19 ini telah melanda dunia sejak awal tahun 2020, telah memberikan dampak yang cukup besar.
pengusaha di sektor perekonomian mengalami kerugian hingga 20% akibat positif corona di Indonesia ini. Tantangan perekonomian ini sangatlah berat. Masyarakat dalam kondisi waspada dan sangat berhati-hati dengan membatasi berpergian dan berkonsumsi. Tentunya hal ini berimbas kepada kita semua. Sejak virus corona ini, pendapatan kita semakin menurun dan mencari pekerjaan pun sulit. Tentu kita menjadi risih dan sulit untuk bertahan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kebutuhan kita semakin bertambah. Di sini juga peran pemerintah sangat penting untuk menghadapi virus corona ini, yaitu dengan cara memberikan bantuan untuk modal usaha agar bisa menghadapi krisis akibat pandemi ini. Selain itu juga di masa sekarang sangat penting menggunakan teknologi, di mana penggunaan teknologi adalah salah satu solusi untuk membantu roda perekonomian kita tetap berjalan. Dengan adanya teknologi, kita bisa melihat kondisi usaha kita agar menjadi lebih baik. Dengan menggunakan kecerdasan teknologi, kita bisa mengambil peluang dan berinovasi. Nah, adapun tips untuk pelaku usaha agar bisa bertahan menghadapi krisis akibat virus corona ini. Yang pertama, memanfaatkan media sosial sebagai channel utama. Nah, dengan memanfaatkan media sebagai channel utama, kita bisa mempromosikan produk kita atau usaha kita yang kita miliki, yaitu dengan cara memasarkan. Kedua, selain promosi juga kita harus mempunyai strategi penjualan yang kreatif. Nah, agar pelanggan kita tertarik dengan produk kita, entah itu melalui video unik ataupun lucu ataupun yang lainnya. Yang penting pelanggan itu tertarik dengan produk kita. Sekian, hanya ini yang bisa saya paparkan. Selalu jaga jarak dan menjaga protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.